Untuk Bapak Ibu sekalian, Shalom. Kita semua diberkati Tuhan, saudara ya. Oke, boleh lihat kiri kanan kalau ada yang belum kenal, boleh kenalan saudara. Yang sudah kenal, tidak apa-apa, salaman sekali lagi. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, ada banyak hal yang baru terjadi setiap hari. Dan hal yang baru tersebut tentunya kita hargai dan kita lihat dan kita nikmati saudara, karena kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Kalau Dia mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, maka Dia memberkati kita sekalian, walaupun pada awalnya mungkin kita tidak bisa melihatnya sebagai berkat. Ya, saudara, luar biasa sekali. Dan di Jakarta ini tanpa disadari 2 malam yang lalu terjadi banjir yang mengejutkan saudara, sehingga beberapa orang-orang yang tinggal di daerah Jakarta Utara sekitar Pantai Mutiara tergenang banjir, dan saya melihat itu di foto, ada mobil-mobil mewah tenggelam saudara. Ada Alphard yang tenggelam, ada yang macam-macam tenggelam. Jadi saya melihat waduh, memang kita tidak mengetahui apa yang bakal terjadi saudara. Dan tanggulnya ternyata bocor dan sebagainya. Atau jebol saudara. Ya, ada banyak hal-hal yang mengejutkan, tetapi kita bersyukur karena di dalam segala sesuatu kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Amin. Saudara, saya ingin meneruskan message beberapa minggu terakhir ini. Saudara, bahwa beyond borders artinya adalah kita keluar dari zona nyaman kita, keluar dari mindset kita. Kita memasuki satu daerah, satu lingkungan atau satu keadaan yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Tapi sebelum itu saudara, saya ingin bercerita tentang satu kejadian saudara. Ini saya mendengar beberapa tahun yang lalu, nggak tahu benar atau enggak, tetapi ini saya ingin ceritakan buat kita. Terjadi di Australia saudara. Ada seorang pengusaha di Australia, dia naik mobil nyetir sendirian. Sebelumnya dia berada di sebuah pesta dan agak mabuk begitu saudara. Dan waktu dia pulang dia berkata, waduh, mudah-mudahan tidak ketemu polisi, karena di Australia drunk driving itu sangat berbahaya dan ditangkap dan bisa dikenakan fine atau denda yang sangat besar. Lalu pas kebetulan jalan menuju ke rumahnya saudara, itu dia lewati dan ada lewati jalan besar, dan ternyata di situ polisi lagi menyetop banyak mobil saudara. Jadi banyak mobil stop, jadi termasuk mobil dia, akhirnya pada gilirannya dengan takut saudara, karena dia tahu dia separuh mabuk, dia nyetir dengan berusaha dengan baik. Tiba-tiba di stop polisi dan lalu pintunya dibuka, lalu dia turun, disuruh dikasih alat namanya breathalyzer saudara, untuk menguji berapa, ditiup, menguji berapa kadar alkohol yang ada dalam darahnya, lalu dia disuruh jalan lurus begitu saudara. Ya, suruh tangan berdua, jalan lurus atau pegang hidung saudara ya. Saya tahu ini bukan karena saya pernah mengalami, tetapi saya lihat dari film saudara, atau lihat dari National Geographic. Lalu kemudian saudara, begitu dia mau turun, begitu dia mau pasang alat itu untuk dia tiup saudara, tiba-tiba di belakang terjadi tabrakan saudara. Ternyata ada beberapa mobil di belakangnya itu nabrak, saling tabrakan begitu. Jadi polisinya berkata, this is your lucky day, dia bilang ya. Kamu pulang aja karena saya mesti ngurusin yang tabrakan itu. Dan dia senang sekali, dia kembali naik mobil dan dia tancap gas dan pulang ke rumahnya. Tiba-tiba saudara, besok pagi-pagi buta rumahnya digedor. Keras sekali gedornya, seperti orang mau marah-marah begitu saudara. Gitu ya. Akhirnya dia bangun dengan masih sempoyongan saudara. Dia bangun, dia bukain pintu, ternyata di depan pintu ada 2 polisi yang besar itu saudara. Lalu dia berkata, gue ini kan gak salah, kenapa takut sama polisi itu. Lalu kemudian akhirnya saudara, begitu polisinya berkata, saya mau lihat garasi kamu. Lalu dia kadang-kadang dibuka ya, dia aneh juga lihat kok polisi mau lihat garasi. Dia buka garasinya, jantungnya mau copot saudara. Ternyata di dalam garasi itu adalah mobil polisi. Saudara bisa tahu ya, dia lagi mabok, rupanya dia gak balik ke mobilnya dia balik ke mobil polisi saudara. Dia naik mobil polisi dan dia pulang. Saudara, untungnya ini tidak kejadian di kota Jakarta, ini kejadian di Australia. Biarlah yang terjadi di Australia, tinggal tetap di Australia Bapak Ibu sekalian. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik hari ini. God is good all the time, and all the time God is good. Saudara, saya ingin tak diperlihatkan boleh. Beyond borders saudara. Ya,
Ayat Yesaya 26:15 menjadi ayat nas kita adalah you have extended our borders and we give you the glory. Engkau sudah memperbesar perbatasan kita. Artinya kita keluar dari zona nyaman kita selama beberapa minggu, kita berbicara mengenai mindset, kita berbicara tentang failures, kita berbicara tentang beberapa hal yang sangat penting dalam hidup kita. Dan saudara, kita tahu bahwa rencana Tuhan adalah Tuhan ingin memperbesar borders kita, artinya memperbesar kapasitas kita, saudara. Untuk lebih lebar, lebih luas, lebih tinggi, lebih dalam melayani Tuhan, dalam mengasihi keluarga, mengasihi suami, mengasihi istri dan lingkungan kita dan sebagainya. Baik di dalam pelayanan maupun dalam kehidupan pribadi. You have extended, mereka bangsa Israel bersyukur karena Tuhan sudah memperbesar. Ini adalah rencana Tuhan dalam hidup kita selama tahun ini, sejak ulang tahun sampai seterusnya kita akan banyak berbicara tentang beyond borders of our limitation. Dari keterbatasan kita mari kita melangkah, saudara, ya, melangkah yang mengalami sesuatu yang belum pernah kita alami. Saudara ya, bagi saudara yang memang sedang menantikan kehamilan, berdoa untuk kehamilan gitu saudara. Bagi yang sedang hamil, hari-hari ini adalah hari-hari yang menegangkan karena sebentar lagi dalam 1, 2 bulan, 3 bulan lagi saudara akan lahir si jabang bayi ini. Dan kita akan punya anak yang saudara, saya pada waktu punya anak pertama saya cukup khawatir, agak takut sebenarnya karena begitu lahir nanti gimana ya anaknya ya. Anaknya gimana ya, apakah ada jari, ada ini dan sebagainya. Ternyata begitu lahir semua komplit dan bagus dan lahirlah putra saya yang pertama. Dan saudara luar biasa melihat kombinasi daripada suami istri turunkan kepada anaknya. Saya berkata Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu atas kami. Amin saudara. Next. Saudara, beyond borders. Kali ini kita akan berbicara mengenai berikutnya fear saudara. Ya, fear, kata ketakutan ini sebuah kata yang sangat sering kita dengar. Ya. Kita tidak bicara ketakutan tentang tadi pengusaha yang mabuk saudara, tetapi kita berbicara ketakutan ini tentang yang kita alami, ya saudara, ketakutan yang terjadi di sekitar kita, banyak sekali ketakutan-ketakutan. Dan saudara ketika kita melihat ketakutan, sebenarnya ketakutan itu sudah ada sejak Alkitab ditulis begitu saudara. Abraham mengalami ketakutan pada Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Ya, Tuhan berbicara, do not be afraid Abraham. Karena anak yang dijanjikan ini pasti akan dilahirkan, begitu saudara. Lalu kemudian filsafat di tahun 16-an, Francis Bacon mengatakan yang aku takutkan adalah takut itu sendiri. Lalu kata-kata itu secara tidak langsung diulangi lagi oleh Sir Wellington, Duke Wellington, yang adalah yang penakluk dari yang mengalahkan Napoleon di Prancis itu saudara. Dan dia berkata ketakutan itu adalah, yang saya takutkan adalah takut itu sendiri. Kata-kata itu diulangi lagi, itu tahun 18-an, tahun 1943 saudara. Eisenhower, Theodore Roosevelt mengulangi lagi. Bahwa yang aku paling takutkan adalah ketakutan itu. Jadi ketakutan itu biasa saudara. Ketakutan itu ada di mana-mana sejak dari Alkitab. Saudara ya, ada orang takut sendiri, ada orang takut menikah, ada orang takut binatang, takut ini. Tapi enggak ada orang yang takut miskin saudara. Ya saya kira ada juga mungkin yang takut miskin saudara ya. Nah saya pernah mengalami ini. Saya dengar istri saya ketawa jadi saya pernah. Dulu waktu saya belum menikah, waktu masih baru datang, sudah dia mungkin gak sadar saya baru ceritakan sekarang ini saudara. Satu ketika dia habis mandi tiba-tiba jam tangannya kejeblok jatuh di lubang toilet. Saudara, lubang toilet adalah tempat, itulah saudara. Tempat harta karun begitu saudara ya. Dia ketakutan, dia gak berani ambil. Saya pada waktu itu baru seumur hidup belum pernah ngerogoh tangan saya masuk ke dalam toilet saudara. Jadi saudara bisa bayangkan antara jijik dan cinta waktu itu. Dan pahlawan kan kepengen jadi pahlawan gitu kan saudara ya. Apalagi Yusak boleh Yusak nanti Yusak. Yusak boleh ya, ini pahlawan Yusak. Jadi saya mau gak mau, saya mau tutup hidung, mau angkat begini, tapi juga gak bau, akhirnya
Udah aja diambil gitu tanpa pikir panjang. Lalu saya kasih ke Lea waktu itu masih jadi pacar saudara. Dan dia begitu bangga dicuci langsung. Bukan bangga kenapa dicuci karena jijik saudara. Saya nggak tahu dipakai atau tidak tapi kayaknya dipakai lagi. Saudara, setiap daripada kita pernah mengalami keterbatasan, satu ketika keterbatasan. Tapi keterbatasan itu akan menjadi hilang ketika kita coba tabraklah keterbatasan itu. Ya, kita juga perlu melihat kemampuan kita. Tapi kalau kemampuan itu masih itu, ya oke lah kita ambil aja lah. Dan saudara, dalam hidup ini ketakutan itu adalah sebenarnya biasa saudara. Kalau kita takut itu biasa karena membuat kita bisa menjaga agar kita bisa lebih berhati-hati sebenarnya salah satunya. Tapi ketakutan itu juga bisa membatasi kita saudara. Ya, saya sampai hari ini masih terus mengintrospeksi, memikirkan apakah saya sudah seperti yang Tuhan mau, tapi saya tahu saya masih jauh daripada rencana Tuhan. Saya masih terus mengikuti kemana Tuhan melangkah. Saya diingatkan oleh sebuah cerita saudara. Cerita ini berbicara mengenai tentang ada belalang. Saudara tahu belalang ya, itu salah satu binatang Indonesia yang terima penghargaan dari UNESCO. Dulu saya pernah cerita saudara, karena kalau siang makan nasi, kalau malam minum susu begitu saudara. Nah ini cerita tentang belalang betulan. Nah belalang ini saudara dia hidup di sebuah kotak setelah beberapa waktu. Dan satu ketika dia dilepaskan di kotak itu, dia dengan senang hati dia lompat ke sana ke sini, ke sana ke sini. Saudara, belalang tidak lari tapi belalang lompat-lompat begitu saudara. Lalu kemudian dia melihat bertemu dengan belalang-belalang lainnya, kumpulan belalang. Lalu mereka sering lompat-lompat, senang-senang main-main. Nah belalang yang baru keluar dari kotak ini, dia berkata begini, kenapa kamu lompatan kamu lebih jauh, lebih tinggi, sedangkan usia kita tidak terlalu terpaut jauh begitu. Nah lalu belalang ini berkata bahwa kenapa kamu lebih, padahal badannya juga sama, usianya mirip-mirip, kekuatannya juga sama, kenapa kamu melompat lebih tinggi dan lebih jauh. Lalu belalang-belalang teman ini berkata begini, where have you been? Di mana kamu tinggal selama ini? Saudara, seringkali kotak itu menjadi pembatas dalam hidup kita. Saya punya latar belakang masa kecil yang memang saya istilahnya puas gitu loh saudara masa kecil. Karena masa kecilnya agak nakal begitu saudara. Jadi gitu sudah besar jadi baik begitu. Ya sudah tua baik karena kecil. Kalau anak masa kecilnya nggak nakal, jangan sampai gedenya nakal gitu. Apalagi tuanya nakal, jangan saudara. Ya jadi mendingan dari kecil nakal nggak apa-apa saudara. Remaja nakal, menjelang dewasa nakal, tapi sudah menikah baik. Sampai terus jadi oma, opa dan sebagainya. Jadi saudara, saya masih membatasi, masih bertanya di mana saya tinggal. Kalau saya melihat sekitar saya melihat teman-teman saya masih terus berkata, Tuhan apakah saya seperti belalang itu yang lompatannya kurang tinggi dan kurang jauh dibandingkan dengan teman-teman. Pertanyaannya adalah saya tinggal di mana sebelumnya. Selalu ada keterbatasan-keterbatasan dalam diri kita. Selalu ada pembatas-pembatas dalam diri kita tergantung cara kita menanganinya. Kalau kita mau keluar dari kotak itu, karena itu sebuah pilihan saudara, kita bisa lompat lebih tinggi dan lebih jauh. Ketika saya bicara tentang lompatan, itu berbicara tentang lompatan iman, kehidupan kita yang melebihi daripada apa yang seharusnya. Saya mestinya sudah sampai sini nih, kok sekarang saya masih baru sampai sini? Begitu saudara. Saya berharap ini akan menjadi sesuatu yang memotivasi kita. Ada sebuah gambar yang lucu nih saudara. Judulnya adalah Circle of Fear. Nah, saudara bisa perhatikan ya, Circle of Fear. Jadi awalnya dari mana saudara? Ya, Circle of Fear ini saya kasih, ini awalnya dari kecoa. Kecoa takut sama, saudara boleh ikutin nggak apa-apa, tikus. Lalu tikus takut sama kucing. Next, kucing takut sama anjing. Anjing takut sama laki-laki, orang laki. Orang laki-laki takut sama perempuan. Perempuan takut sama kecoa, saudara. Saya nggak tahu saudara setuju atau enggak, tetapi itu ada gitu loh saudara. Ya, jadi circle of fear itu seperti demikian. Ini sebuah gambaran yang humorous saja saudara. Bahwa dari kecoa bisa bikin takut kucing,
Ya, kucing takut sama anjing, anjing takut sama pria, pria takut sama wanita, wanita takut sama kecoa. Kalau ada wanita yang tidak takut sama kecoa, berbahagialah dia. Karena dia sudah menguasai dunia. Suami sudah dikuasai. Lalu anjing sudah dikuasai, kucing sudah dikuasai, kecoa sudah dikuasai. Apalagi saudara. Oke, next. Nah, sekarang saya ingin mengajak lihat tentang fear ini. Saya tidak mau ketika saya bicara tentang fear semua orang jadi ketakutan, saudara. Tapi the reality of fear atau kenyataan dari sebuah ketakutan adalah you are not scared of the dark, you are scared of what's in it. Saudara sebenarnya tidak takut akan gelap itu. Tapi saudara takut akan apa yang ada dalam gelap itu kan? Ada apa di pojok sana itu? Apalagi sudah baru nonton film Conjuring begitu saudara. Kenapa film horor selalu mainnya tempat-tempat gelap gitu saudara? Karena kalau di tempat terang kelihatan semua triknya saudara. Itu jawabannya. You are not afraid of heights. Saudara tidak takut akan ketinggian. You are just afraid of falling. Takut jatuh aja begitu saudara. You are not afraid of the people around you. Saudara tidak takut dengan orang-orang sekeliling saudara. Ada orang yang diam di pojok saja saudara. Dia malu, dia risih dan sebagainya kalau ada di banyak orang. You're just afraid rejection. Kita hanya mungkin, saudara mungkin hanya takut karena takut ditolak. Kalau ada di tempat banyak, lihatin ada orang yang pintar ngomong, dia diterima di mana-mana. Orang kayaknya ngikut, orang dianya lucu, dianya bisa ngomong, dia bisa gini. Orang kayaknya ngikutin dia kemana-mana. Tapi ada sisi lain, ada orang lain yang tidak suka ada di banyak orang karena dia takut ditolak saudara. Ya, kamu ngomongnya garing begitu saudara. Itu. You're not afraid to love. Engkau tidak takut untuk mencintai atau mengasihi. You're just afraid of not being loved back. Cuma takut karena tidak dicintai lagi. Cintai kembali gitu loh saudara. Jadi kan cinta sebelah tangan begitu maksudnya. Ya, next. Yang lagi. You're not afraid to try again. Saudara tidak takut untuk coba lagi. Cuma takut getting hurt for the same reason. Kenapa banyak orang udahlah sudah pacaran ini terakhir kali udah deh gak usah pacaran lagi deh. Kenapa? Orang selalu encourage teman saudara, coba lagi deh, coba lagi. Saudara ya, you just afraid of getting hurt for the same reason. Saudaranya takut karena jadi terluka lagi karena alasan yang sama. Nah, saudara sangat menarik sekali kalau kita melihat tentang kehidupan ini. Alkitab menuliskan di dalam kitab Yesaya. Next, saudara. Kitab Yesaya mengatakan begini. Sesuatu yang mengatakan kepada kita, fear not. But now thus says the Lord who created you. Tuhan yang menciptakan kita, ini sangat menarik saudara. Nanti ada bahasa Indonesianya next ya. Fear not for I have redeemed you. I have called you by name, you are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through the fire, you shall not be burned. And the flame shall not consume you, for I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. Bahasa Indonesianya, next. Tapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, nyala api tidak akan membakar engkau, sebab akulah Tuhan Allahmu. Ayat yang berikutnya mengatakan, Yesaya pasal yang ke-41 ayat 10, don't be afraid. Lagi dikatakan tadi, fear not. Sekarang ini don't be afraid, jangan takut, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janji firman Tuhan saudara. Don't be afraid. Fear not. Ya, beberapa tahun yang lalu teman saya pernah membuat lagu
dari ayat ini, saudara. Teman saya David Cakra bikin lagu, ya, ku tidak takut sebab kau besertaku. Saudara tahu lagunya? Tahu? Wih, sebelah sini paling keren, saudara. Oke, kita nyanyi dulu ya, saudara ya. Satu lagu aja, saudara ya. Lalu kita akan, biar nggak takut kita nih, saudara. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menopangku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus membentukku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Saudara yang sebelah sini asik loh nyanyinya loh, saudara. Bisa bagi suara segala. Mungkin choir sekali-sekali boleh nyanyi nih. Yang sebelah sini hafal, yang sebelah sana kurang hafal, sebelah situ enggak hafal sama sekali, saudara. Saudara, kalau di tim musik, saudara, kalau yang datang terlambat mereka dihukum mesti kasih Rp5.000, saudara. Nanti dikumpulin, nanti bisa buat makan-makan mereka. Kalau di sini yang tidak hafal, saudara mesti bayar Rp5.000. Saudara, bayarnya ke siapa? Bayarnya ke kantong kanan saudara. Dari kantong kiri ngambil, pindahin ke kantong kanan saudara. Oke, nah saudara ada sebuah kata-kata yang bagus mengatakan begini. Fear. Itu fear singkatan dari sebuah kata-kata yang menguatkan kita sekali, saudara. Fear itu adalah false evidence appearing real. Saudara ya, sebenarnya ini bukti yang tidak, yang salah, tapi tampaknya nyata begitu, saudara. Ya. Dan fear itu adalah sebuah ketakutan. Bisakah seseorang menggambarkan tentang ketakutan itu? Saudara, saya kira agak sulit. Ketakutan itu ada dalam hati saudara. Ya. Ada seseorang mengatakan bahwa fear itu seperti bunga yang saudara bayar terus, interest yang saudara bayar terus dari hutang yang tidak pernah ada sebenarnya. Dari pinjaman yang tidak pernah ada, begitu saudara. Jadi kita bayarin terus. Dan tapi yang anehnya adalah fear atau ketakutan itu ada di dalam setiap manusia. Ya. Ada di setiap diri kita. Saya sendiri terkadang masih terus bergumul untuk menghadapi ketakutan-ketakutan tertentu, saudara. Ya, saya ingat waktu saya punya anak pertama, anak kedua, anak ketiga, saudara, kita punya anak 3 anak. Artinya mulai dari kecil, dari bayi sampai dia lulus kuliah, saudara, itu adalah biaya orang tua. Saudara, berapa duit membiayai kalau dihitung-hitung dari kecil gitu loh, saudara ya. Uang berapa banyak uang yang mesti kita tabung untuk agar anak-anak kita bisa berpendidikan, lulus pendidikan, menikah, sudah punya anak, apakah kita langsung lepas tanggung jawab, saudara? Tidak, mereka akan tetap jadi anak kita. Dan anaknya mereka jadi cucu kita, saudara. Dan dari cucu itu kan juga paling tidak masih ada hubungan dengan kita, saudara. Walaupun prioritasnya sudah berbeda karena mereka punya rumah tangga sendiri. Tetapi tetap mereka adalah anak-anak kita dan cucu kita, saudara. Dan ketakutan-ketakutan itu pasti ada, saudara. Ya, pasti ada. Namun bagaimana caranya kita untuk bisa mengalahkan ketakutan itu? Dan saya percaya salah satunya adalah firman Tuhan yang memberikan kekuatan pada kita. Saya menemukan begini, saudara. Ada 10 hal yang ditakutkan manusia. Next. Yang pertama adalah manusia takut gagal.
Yang kedua, manusia takut kematian. Kenapa seseorang tidak mau mencoba? Karena dia takut gagal. Kenapa seseorang takut, apalagi kita punya penyakit begitu saudara ya. Penyakit yang kita tidak tahu, tidak jelas. Lalu kemudian kita takut, apa yang kita takutkan? Kematian saudara. Padahal mungkin sakitnya cuma salah urat begitu saudara. Atau salah otot saudara. Tapi kan sakitnya nih sampai ke sini nih katanya saudara. Ya, saudara takut kematian. Yang ketiga adalah manusia takut rejection atau penolakan saudara. Takut ditolak. Karena kalau dia mau minta tolong, hati-hati pelan-pelan dia pastiin dulu orang itu terima. Orang itu tidak nolak saudara, karena mereka takut penolakan. Yang keempat, manusia takut diledek atau ridicule. Diejek, diledek. Kamu ngomong aja gak becus, gini. Kamu dandananya norak gitu loh. Kamu jalannya aja kayak gak seimbang begitu, miring-miring gitu dan sebagainya. Diejek, diledek. Itu yang ditakutkan manusia. Yang kelima, manusia ketakutan kesepian. Loneliness. Keenam, kesengsaraan. Loneliness, sepi, saudara, kesepian. Tidak punya teman, sendiri. Kesengsaraan yang enam. Yang ketujuh adalah disappointment, kekecewaan. Takut dikecewakan. Kalau saya coba pacaran lagi, apakah ini akan menjamin gak sampai saya menikah dan sebagainya. Kekecewaan, disappointment karena sesuatu pernah terjadi sebelumnya. Pain, kesakitan, sakit hati dan sebagainya. Yang kesembilan adalah the unknown, sesuatu yang misterius sifatnya, saudara. Bagaimana nanti kalau tiba-tiba sesuatu terjadi yang kita tidak pernah harapkan? Bagaimana? The unknown. Ternyata itu urutan ke-9 saudara takut. Yang ke-10 adalah losing your freedom. Kehilangan kebebasan. Kalau saya melakukan ini apakah saya masih bisa bebas gak ya? Kalau saya punya komitmen kepada seseorang, di bagi yang belum, yang masih jomblo gitu saudara ya. Saya punya pacar, apakah saya nanti tidak boleh bergaul apa enggak ya? Kalau saya sudah menikah, apakah saya masih bisa waktu-waktu pribadi saya enggak ya? Some space for me atau for us, begitu saudara. Saudara, ini begitu banyak hal-hal yang terjadi. Losing your freedom, begitu saudara. Itu yang ditakutkan manusia pada umumnya. Ya, kalau saudara tidak ada satupun ini, berbahagialah saudara. Artinya saudara sudah dibebaskan dari ketakutan itu, saudara. Nah, yang next saya ingin bicara sedikit adalah Amerika. Ternyata orang Amerika, saudara, saya menuliskan begini. Apa yang ditakutkan orang Amerika, saudara? Orang Amerika takut nomor satu adalah ular, snakes. Jauh berpikirnya deh saudara. Padahal di Amerika mungkin di daerah tertentu memang masih ada seperti di padang gurun dan sebagainya. Daerah Arizona ada rattlers dan macam-macam. Yang kedua adalah public speaking. Bicara di hadapan umum. Yang ketiga orang takut ketinggian. Orang Amerika takut ketinggian. Naik ke atas gunung karena dia takut jatuh sebenarnya. Public speaking adalah bicara di hadapan umum. Mereka takut padahal dari SD, SMP, SMA mereka sudah dididik untuk berani berbicara di depan. Ekspresif, ngomong begitu saudara. Karena itu kenapa kebanyakan kalau anak-anak pendidikan Amerika dari kecil lalu atau kemudian yang sekolah-sekolah di international school dari kecil kelihatannya confident begitu saudara. Tapi tetap ketika dibuat sebuah poll, ini Gallup poll yang bikin saudara. Saya berkata bahwa takut public speaking. Yang ketiga, ketinggian. Yang keempat adalah being close in a small space. Berada di tempat kecil yang tertutup. Bisa panic attack begitu saudara. Tempat yang tertutup. Yang kelima adalah spiders, takut spiders. Laba-laba. Namun yang heran adalah Spider-Man sangat disukai di Amerika saudara. Spider-Man. Yang keenam adalah needles and getting shot. Jarum suntik dan takut disuntik saudara. Saya berpikir cuma hanya beberapa orang di Indonesia yang takut disuntik, saudara. Ternyata orang Amerika juga takut disuntik, saudara. Jadi berbahagialah saudara yang bisa relate sama mereka berkata, sama juga lu boleh bule, gue boleh rambut hitam. Tapi sama juga takutnya sama jarum suntik, begitu saudara. Yang ketujuh adalah tikus, takut sama tikus. Ketika dibuat perbandingan memang ini lebih baik di perempuan, saudara. Di pria lebih sedikit, jauh.
takut tikus kira-kira 48%, tapi yang pria itu cuma sedikit. Yang kedelapan adalah flying on airplane, berada di pesawat terbang. Yang kesembilan adalah takut sama anjing. Padahal ada Caesar Milan di sana, saudara. Tapi namanya takut, ya takut aja, saudara. Yang ke-10 adalah thunder and lightning, guntur atau geledek atau petir, takut mereka. Yang ke-11 going to the doctor, pergi ke dokter. Yang ke-12 adalah the dark, kegelapan. Ternyata orang Amerika juga takut gelap, saudara. Takut ke dokter, walaupun dokter salah satu posisi yang paling tinggi di Amerika karena menghasilkan uang yang salah satu paling banyak, saudara. Jadi ketakutan di berbagai tempat, nggak peduli apakah itu di negara yang modern, lalu kemudian di negara yang terbelakang, lalu kita melihat manusia biasa yang normal, itu ketakutannya sama, saudara. Ya. Sekarang lalu kita melihat next, apa yang kita bisa rubah dari hidup kita? Solusinya apa, saudara? Kita tidak hanya mau bicara tentang masalahnya, tapi mari kita bicara dan mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban buat kita sekalian, boleh menginspirasikan kita bahwa firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Yesaya pasal 41 ayat 10, New Living Translation berkata, "Don't be afraid, for I am with you." Ini adalah sesuatu yang menguatkan kita. I am with you, firman Tuhan berkata, Tuhan bersama-sama dengan kita. Semua anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, di mana Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia menyertai kita. Yang kedua adalah don't be discouraged. Jangan menjadi kecil hati, saudara. Yang ketiga adalah I will strengthen you, help you. Yang keempat adalah help you. Yang kelima, hold you up with my victorious right hand. Ada 5 janji yang Tuhan katakan kepada kita. Saudara, dari fear, faith, and fearless. Hidup kita bisa diubah ketika kita memilih. Saya mau keluar dari ketakutan saya. Saya hanya memberikan pilihan kepada kita, saudara, pada siang hari ini. Tapi saya berharap kita memilih agar kita mau keluar dari kotak kita. Agar kita dengan by faith. Faith yang gimana? Karena firman Tuhan. Lalu kita berubah menjadi fearless. Tidak takut. Kenapa? Karena ada firman Tuhan yang memegang kita. Di dalam next berikutnya. God is with me. Jangan takut dan jangan lemah hati. Karena nomor 1, God is with me. Nomor 2, God is my God. Tadi dalam 5 hal itu. Tuhan adalah Tuhanku. Ketika Tuhan menyertai kita, bangsa Israel disertai Tuhan. Walaupun dalam 40 tahun tidak seharusnya 40 tahun, saudara. Sebenarnya ketika berjalan kaki itu mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu dari Mesir sampai ke Israel, saudara, tanah perjanjian. Tetapi karena ketegar tengkukan mereka sehingga berputar-putar selama 40 tahun. Walaupun Tuhan tetap begitu baik menyertai mereka. Dalam hidup kita seringkali kita ups and down dan Tuhan tahu. Ketika kita ups and down Tuhan mengerti jelas. Tuhan tahu akan ketakutan kita, pergumulan kita. Karena itu saya ingin mengatakan pada kita, God is with us. Amin, saudara. Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Yang kedua, God is my God. Katakan sama-sama. God is my God. Tuhan adalah Tuhanku. Engkau adalah Tuhanku. Yang ketiga adalah God will strengthens me. Katakan sama-sama. God will strengthens me. Tuhan akan menguatkan kita. Waktu kita lemah, waktu kita takut, waktu kita bimbang. Saudara, terkadang dalam menghadapi sesuatu saya berkata, Tuhan saya takut Tuhan. Apa yang akan terjadi nanti kalau saya melakukan ini? Apa yang saya terjadi kalau saya mengambil keputusan melakukan itu? Tapi Tuhan itu baik, God strengthens me. Tuhan memberikan kekuatan. Lalu yang keempat adalah God will help me. Sama-sama kita katakan. Tuhan akan menolong kita. Yang indah adalah firman Tuhan berkata, orang benar itu jatuh 7 kali, namun dia bangkit kembali. Yang indah itu bukan jatuhnya, saudara. Yang indah itu adalah bangkit kembali. Amin, saudara. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan sesuatu yang salah lah, saudara. Tuhan akan menolong kita memperbaikinya.
Lalu yang terakhir adalah God will uphold me. Komplit lah sudah. Uphold artinya menopang kita. Saudara tahu kata menopang, ketika tanaman itu dia mulai bertumbuh, saudara dipakein kayu sedikit agar apa? Agar tidak layu, tidak jatuh, agar dia bisa tegak, kuat. Karena itu ada kata kayu itu atau bambu itu disebut menopang. Sampai pohon itu tumbuh dari kecil sampai mulai besar. Begitu sudah besar, sudah kuat, maka itu tidak diperlukan lagi. Kayu atau bambu tersebut tidak diperlukan lagi. Karena dia akan kuat, akan tumbuh terus, saudara. Kata God will uphold kita. Artinya adalah di dalam setiap situasi dan keadaan. Dia ini seperti ayah. Dia memperhatikan kita. Dia tahu waktu kita lemah, saudara. Dia tahu waktu angin ribut bertiup dan kita mulai bergoyang-goyang, hampir jatuh, hampir patah begitu. Dan dia uphold kita, dia peluk kita. Dia bukan cuma ngeliatin aja, tapi dia turun dan dia peluk kita dan berkata, it's okay son, it's okay. Itu kata yang luar biasa, it's okay. Saya sering kali mendengar hal tersebut ketika saya berkata, Tuhan kok kenapa seperti ini Tuhan? Kok kenapa itu terjadi Tuhan? Kenapa saya mengambil ini, maksud saya begini dan saya punya hati, saya ngecek hati saya adalah tulus begini. Kenapa Tuhan? Tapi kenapa hasilnya tidak seperti apa yang saya harapkan? Tuhan berkata, it's okay son, it's okay. Kata-kata it's okay itu yang luar biasa saudara. Dia tidak berkata salah lo sendiri. Tapi dia berkata it's okay son, it's okay. Berapa banyak dari kita yang tidak pernah berbuat salah, saudara? Saya kira kita terkadang mungkin kesalahan yang terjadi berulang, saudara. Kita berharapnya agar ya jangan berulang lagi. Maunya seperti itu. Tapi yang terjadi adalah berulang kali itu lagi yang salah. Sampai kita berkata Tuhan mungkin bosan ya dengan saya. Sampai ada muncul lagu berkata mungkin Tuhan sudah bosan begitu dengan kita. Melihat tingkah laku kita. Saudara, Tuhan saya kira tidak bosan. Karena Tuhan kita itu panjang sabar dan begitu baik, memperhatikan dan peduli kepada kita. Yang kita dengar adalah, it's okay son, it's okay. Ketika anak saya waktu masih kecil dia nangis karena jatuh saudara. Saya datang dan saya peluk, it's okay, gak apa-apa, it's okay. Langsung diam saudara. Kenapa? Karena dia tidak dituduh tapi dia diterima. Tuhan kita tahu kata uphold itu. Dia menopang, mendukung, dia memeluk saudara. Apapun kesalahan kita, apapun segala sesuatu yang kita perbuat yang mungkin kita lalai. Membuat kita jatuh sampai sekalipun, it's okay. Ingat kata-kata ini saudara, it's okay son. Mungkin buat saudara yang pakai bahasa Jawa, bahasanya lain gitu saudara. Tapi buat saudara yang lebih ke Jakarta, gak apa-apa nak, gak apa-apa begitu. Saudara terserah yang biasa bahasa saudara. Saya pernah dengar seorang teman berkata begini, kok kenapa dia suka dengar nubuatan begitu saudara kan. Kenapa sih Pak? Kalau nubuatan itu selalu dalam bahasa King James Version begitu. Bahasa Inggris yang King James gitu kan ya. Saya bilang ya mungkin dia bacanya bahasa King James. Coba kalau dia bahasanya Alkitab Jawa, pasti nubuatannya dalam bahasa Jawa. Gitu loh saudara ya. Karena memang bahasanya seperti itu. It's okay son. Kata-kata itu saudara, saya percaya mungkin Tuhan berbicara kepada banyak dari kita mungkin. It's okay son. I will uphold you. Aku akan menopangmu, akan memeluk, mengangkatmu. Saudara, dari faith karena firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Lalu kita diubahkan menjadi fearless. Keluar kata-kata yang ajaib. Saya tutup dengan 3 kata-kata bijak saudara buat kita sekalian. Kata-kata ini bagus sekali. Next. Faith is seeing light with your heart when all eyes see is darkness. Ketika hidup kita menggambarkan gelap, susah melihat kiri kanan, iman itu melihat terang.
dengan hati saudara ketika ya mata saudara memandang semuanya itu gelap. Artinya ketika semuanya tidak ada pengharapan, hati kita melihat ada pengharapan, ada terang. Ada untuk beberapa orang masih bisa punya anak. Untuk beberapa orang masih bisa bekerja. Untuk beberapa orang masih bisa cari uang. Masih bisa buka usaha. Masih bisa melayani. Masih bisa dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian. Ya. Faith yang kita dapatkan dari firman Tuhan. I will uphold you. Artinya Tuhan masih ingin pakai setiap daripada kita. Next. Faith, it doesn't make things easy, but it makes them possible. Iman itu tidak membuat hal menjadi lebih mudah kalau kita beriman. Tetapi iman itu membuat hal-hal yang sulit kita hadapi menjadi mungkin bisa kita hadapi. Kita dengan beriman bukan merubah semuanya menjadi mudah. Tapi kita dengan beriman, kita membuat semuanya menjadi mungkin. Dalam hidup ini ada banyak hal yang membuat kita tidak mungkin. Dunia selalu menekankan tidak mungkinlah kau sudah begini, udah gagal 1, gagal 2, gagal 3, mau yang keempat berhasil, nggak mungkinlah. Kamu sudah judulnya gagal. Tapi faith, iman akan membuat ini mungkin, possible. Anda bisa berhasil. Boleh kita katakan pada diri kita, saudara. Iman akan membuat kita bisa berhasil. Possible. Saya suka kata possible. Yang terakhir, saudara. Always believe in God. Selalu percaya Tuhan. Ini kata-kata yang saya dapatkan di ini, saudara. Because there are some questions that even Google cannot answer. Ingat, saudara, selalu kita kembalikan kepada firman Tuhan, saudara. Bahwa ada banyak pertanyaan. Kita selalu kalau banyak pertanyaan tinggal ngeklik Google kan, saudara ya. Kita tanya Google, siapa manusia paling tua? Google akan keluarin gitu, saudara. Siapa manusia yang lahir tahun 40-an? Maka akan muncul, saudara, bintang film ya, atau misalnya yang tanggal sekian lahirnya sama dengan saya. Saudara, siapa yang lahir sama dengan saya? Saudara, Google, tapi ada banyak pertanyaan yang Google tidak bisa jawab, tapi firman Tuhan jawab. Always believe in God, because there are some questions that even Google cannot answer. Ada beberapa pertanyaan, bahkan Google aja gak bisa jawab. Artinya manusia tidak bisa jawab, but God can answer. Kenapa Tuhan ini terjadi? Ingat, saya ulangi sekali lagi yang terakhir, yang 5 hal. Boleh diulangi lalu kita mau masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Yang 5 hal itu. God is with me. God is my God. God will strengthen me. And God will help me. And God will uphold me. Mari kita bangkit berdiri, saudara.